Tidak boleh atau haram hukumnya kita berbuat kemadaratan, membuat bahaya dan bencana bagi diri sendiri, bagi masyarakat, bagi keluarga, bagi agama dan negara yang kita cintai. Maka ada kaidah yang menyatakan selain la darara wa la dirar adalah ad-dararu yuzalu. Segala bentuk kemudaratan, bahaya dan ancaman terhadap diri, keluarga, masyarakat, negara dan agama, maka bahaya itu harus disingkirkan atau dihilangkan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada fenomena dirar yang sangat berbahaya yang mengancam dunia Islam. Kita pada bulan Desember ini biasa merayakan atau memperingati hari ibu setiap tanggal 22 Desember. Artinya apa? Perhatian bangsa dan negara ini sangat besar, sangat baik untuk kesejahteraan para ibu, kaum perempuan yang menjadi tiang negara, yang menjadi an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Perempuan itu adalah belahan atau setengahnya yang melengkapi kehidupan masyarakat Islam. Masyarakat kita dalam berbangsa dan bernegara tidak bisa lepas dari peran perempuan itu sebagai ibu, sebagai pendidik, sebagai pengasuh bagi anak-anak kita, dan juga sebagai anggota masyarakat yang memberikan manfaat, kebaikan dan kemaslahatan untuk pembangunan bangsa dan negara. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ya insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Dialah Allah, Tuhan seluruh bangsa, Tuhan seluruh alam semesta yang menciptakan, yang menyiapkan rezeki, yang memberikan bimbingan dan arahan, serta yang menyelenggarakan kehidupan di atas muka bumi ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita semua akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap semua amanah, semua kewenangan, semua kuasa dari yang terkecil sampai yang paling besar. Amanah berupa keluarga, amanah sebagai orang tua, amanah sebagai guru, amanah sebagai pegawai negeri, amanah sebagai pimpinan, amanah sebagai penguasa dan pemimpin negara. Kita semua harus mempersiapkan amal kita untuk dihisab, diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita melakukan kebajikan dalam setiap amanah kita, maka kita akan dihisab, dibalas dengan kebaikan oleh Allah. Dan apabila kita berbuat kejahatan, keburukan dalam amanah itu, maka Allah akan membalas pula dengan keburukan yang setimpal. Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah taala. Di dalam Al-Quran ada 2 kali terulang kata dirar, yaitu bencana atau mara bahaya.
Yang pertama ada di dalam surah Al-Baqarah 231 ketika berbicara tentang pernikahan, mahligai rumah tangga, agar kita senantiasa menjaga keutuhan dan ketahanan keluarga dan rumah tangga kita. Ketika berbicara tentang perceraian sebagai salah satu tindakan pencegahan, sebagai tindakan yang dibenarkan oleh Allah untuk kita pilih, meskipun itu adalah pilihan yang paling buruk, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu halal bagi kita sebagai hamba Allah, orang-orang yang beriman. Ketika Allah mengatakan, "Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'rufin wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu." Jika kamu, wahai laki-laki, wahai para suami, menceraikan istri-istri kamu dan kemudian hampir berakhir masa iddahnya, maka tahanlah atau rujuk istri kamu itu dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut pula, dan jangan kamu menahan atau merujuk mereka untuk memberikan kemudaratan sehingga kamu melampaui batas. Ini ketika berbicara tentang tatanan keluarga, kita tidak boleh memberikan kemudaratan, memberikan bahaya kepada istri-istri kita dan keluarga kita. Yang kedua, ketika Allah berbicara dalam konteks surah At-Taubah ayat 107, ketika Allah Ta'ala menyatakan, "Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulah." Dan mereka, orang-orang munafik, ada yang mendirikan masjid, tapi mereka mendirikan masjid bukan karena Allah, bukan untuk mencari keridhaan Allah, tetapi mereka mendirikan masjid itu untuk menimbulkan bencana kepada orang-orang yang beriman dan untuk menyebabkan kekufuran, untuk memecah belah di antara orang-orang mukmin. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min zalik. Maka dari kedua ayat ini lahirlah kaidah fiqhiyah, kaidah usuliyah di dalam Islam, la dharara wa la dirar. Tidak boleh atau haram hukumnya kita berbuat kemadaratan, membuat bahaya dan bencana bagi diri sendiri, bagi masyarakat, bagi keluarga, bagi agama dan negara yang kita cintai. Maka ada kaidah yang menyatakan selain la dharara wa la dirar adalah ad-dhararu yuzalu. Segala bentuk kemudaratan, bahaya dan ancaman terhadap diri, keluarga, masyarakat, negara dan agama, maka bahaya itu harus disingkirkan atau dihilangkan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada fenomena dirar yang sangat berbahaya yang mengancam dunia Islam. Kita pada bulan Desember ini biasa merayakan atau memperingati Hari Ibu setiap tanggal 22 Desember. Artinya apa? Perhatian bangsa dan negara ini sangat besar, sangat baik untuk kesejahteraan para ibu, kaum perempuan yang menjadi tiang negara, yang menjadi an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Perempuan itu adalah belahan atau setengahnya yang melengkapi kehidupan masyarakat Islam, masyarakat kita dalam berbangsa dan bernegara. Tidak bisa lepas dari peran perempuan itu sebagai ibu, sebagai pendidik, sebagai pengasuh bagi anak-anak kita, dan juga sebagai anggota masyarakat yang memberikan manfaat, kebaikan dan kemaslahatan untuk pembangunan bangsa dan negara. Maka itu syariat Islam memberikan perlindungan yang sangat besar kepada kaum ibu, kepada kaum perempuan. Dengan bagaimana? Dengan melindungi mereka mulai dari memilih jodoh, mulai dari menikah, lalu kemudian aturan-aturan yang ketat untuk menjaga hak-hak kaum perempuan dalam pernikahan. Apakah itu juga dalam perceraian? Apakah itu juga dalam hal pengurusan ataupun pemeliharaan anak? Karena ibu adalah salah satu faktor kunci utama dalam mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang kuat.
Kalau keluarga dan anak-anak itu tangguh dan kuat, maka negara itu pun akan menjadi kuat. Maka ada fenomena diror yang sangat berbahaya yang mengancam anak-anak dan keluarga kita serta kaum perempuan, juga kaum laki-laki. Karena ini menyebarkan virus yang sangat berbahaya, yaitu virus penyimpangan seksual. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Virus penyimpangan seksual ini di dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah fahisyah. Ada 3 ayat di dalam Al-Qur'an yang menggunakan terminologi fahisyah. Yang pertama ketika berbicara tentang perzinahan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu mendekati, apalagi melakukan. Mendekati saja dilarang oleh Allah. Mendekati perzinahan jangan sekali-kali. Karena itu adalah perbuatan fahisyah yang sangat buruk. Wasa'a sabila, dan jalan yang tercela untuk menikmati kesenangan di atas muka bumi ini. Yang kedua dan yang ketiga ayat itu ketika berbicara tentang fenomena kaum Nabi Lut, yaitu perbuatan homoseksual, perkawinan atau hubungan sesama jenis yang dikecam dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, baik itu di dalam ayat surah Al-A'raf ayat 80 dan juga surah An-Naml ayat 54. Ketika Allah taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qala lahum akhuhum Lutun atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha ahadun minal alamin. Kemudian di dalam surat Asy-Syu'ara, di dalam surat An-Naml, innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali panduan kepada kita untuk melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, melindungi anak-anak kita dari ancaman penyebaran penyakit penyimpangan seksual yang banyak sekali disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Dari kisah para nabi terdahulu yang diazab kaumnya, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sehancur-hancurnya. Disebutkan tentang bahaya penyakit penyimpangan seksual ini dalam satu kisah yang sangat terkenal, yaitu kisah kaum Nabi Lut. Juga kisah yang lain seperti kisah Nabi Hud, Nabi Shu'aib, itu berbicara tentang bagaimana kita memelihara dan menjaga, mengelola harta kita dengan sebaik-baiknya agar kita tidak melakukan kecurangan, agar kita tidak melakukan kezaliman dalam hal urusan ekonomi kita. Juga ada perlindungan yang Allah berikan kepada umat Islam, kepada umat manusia, agar terhindar dari bahaya-bahaya kejahatan seksual, dari kejahatan perampokan, dari kejahatan perampasan aset, dari kejahatan menghilangkan akal sehat dengan meminum minuman keras atau khamar. Kekerasan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala hukumannya begitu keras yang ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Maka hadirin dimuliakan Allah taala, kemarin saya mengisi sebuah fokus group discussion yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Perlindungan Keluarga Indonesia, di mana hasil daripada FGD tersebut melahirkan 10 buah resolusi yang ingin saya sampaikan dalam forum yang sangat singkat ini. Yang pertama, menuntut PBB, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan organisasi-organisasi internasional agar berhenti mempromosikan dan mengadvokasi isu global dan nilai-nilai yang tidak universal, terutama terkait penyimpangan seksual. Oleh karena itu, PBB dan NGO-NGO hendaknya menghargai sikap negara-negara yang menolak gerakan global penyimpangan seksual sebagai margin of appreciation dan penghormatan terhadap kedaulatan negara yang menolak penyimpangan seksual tersebut. Yang kedua, meminta pemerintah dan lembaga legislatif untuk menerbitkan produk perundangan yang melindungi individu
keluarga dan masyarakat dari keterpaparan ancaman gerakan global penyimpangan seksual. Jika belum ada produk perundangan yang memadai, maka sewajarnya kita mendorong atau mendukung masyarakat untuk melakukan judicial review terhadap KUHP pasal 414. Yang ketiga, mendesak pemerintah dan penegak hukum untuk melarang promosi dan aksi gerakan global penyimpangan seksual di tengah masyarakat dalam berbagai bentuknya. Keempat, mendesak pemerintah serta mendorong swasta dan masyarakat untuk melakukan pencegahan dan upaya-upaya rehabilitasi penyimpangan seksual. Yang kelima, mendesak pemerintah untuk mengendalikan media sosial dan melakukan sensor terhadap produk-produk hiburan yang bermuatan promosi dan sosialisasi penyimpangan seksual. Keenam, mendorong lembaga pendidikan serta tokoh-tokoh pendidikan untuk menghadirkan kurikulum pendidikan seksual yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia serta menolak kurikulum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ketujuh, mendorong keluarga Indonesia untuk ketahanannya dengan menjalankan peran, fungsi dan tugasnya dengan baik. Karena kita masih melihat, bisa kita saksikan betapa rapuhnya keluarga Indonesia ini. Banyak sekali terjadi penyimpangan di tengah keluarga Indonesia. Ada orang tua yang menyetubuhi anak kandungnya sendiri. Ada kakek menyetubuhi anak cucunya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Belum lagi kekerasan di dalam rumah tangga. Ada suami membunuh atau melakukan kekerasan terhadap istrinya dan membunuh 4 orang anaknya, seperti kejadian yang baru saja kita saksikan. Yang kedelapan, masyarakat muslim dirahmati Allah, mengokohkan masyarakat Indonesia untuk menjadi komponen bangsa yang memiliki kekuatan kontrol diri melalui proses penyucian jiwa. Karena tidak bisa kita lepaskan penyimpangan seksual itu terjadi karena kekosongan ruhaniyah kita, kekosongan spiritual kita, ketidakpekaan kita terhadap ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, ketidakpedulian kita untuk mengisi ruang-ruang ruhiyah kita, spiritual kita, untuk memiliki ketahanan agar kita bisa mengontrol diri dan meningkatkan kemampuan diri kita, ketahanan diri kita dari ancaman penyimpangan seksual. Yang kesembilan, mendorong sektor bisnis untuk memiliki dan atau mengimplementasikan kebijakan dan program perlindungan keluarga dari ancaman gerakan global penyimpangan seksual. Hal ini bisa dengan mencakupan peningkatan pengawasan terhadap konten yang dihasilkan atau disebarkan oleh perusahaan serta memberikan edukasi kepada karyawan mengenai dampak negatif dari penyimpangan seksual. Kesepuluh, mendorong dan memperkuat kerjasama antara lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam membentuk forum diskusi, pelatihan, menyediakan layanan penanganan dan pemulihan terkait penyimpangan seksual, dan kampanye edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai bahaya gerakan global penyimpangan seksual. Oleh sebab itu, masyarakat muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, proses penyucian jiwa ini yang menjadi dakwahnya Nabi Lut alaihi salam kepada kaumnya, kata kuncinya adalah takwa kepada Allah. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah, itulah kunci bagi kita untuk meningkatkan kontrol diri dan mengimunisasi diri kita dari penyimpangan seksual. Sebab Nabi Lut pernah berkata kepada kaumnya, sebagaimana direkam di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 161, "Idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun." Ingatlah ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah?" Karena perbuatan penyimpangan seksual itu menunjukkan seorang hamba itu tidak lagi bertakwa kepada Allah, meskipun dia sholat, meskipun dia berbakti kepada orang tua, meskipun dia berbuat baik kepada sesama, atau dia tidak pernah melanggar hukum negara, tetapi dia melakukan aktivitas penyimpangan seksual. Itu di dalam kacamata Allah, di dalam ayat Allah dikatakan bahwa kalian tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, ucapan Nabi Lut kepada kaumnya direkam dalam surah Al-Hijr ayat 69. Wattaqullaha wa la tukhzun.
dan bertakwalah kamu kepada Allah dan jangan membuatku terhina. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, dalam hubungan antar sesama kita, saling menasehati dalam kebenaran dan ketakwaan. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr, agar bangsa dan negara kita selamat dan berkah dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad adada ma hadha bi 'ilmuk wa khatta bi qalamuk wa ahsahu kitabuk. Waradallahu an sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa nisa'is sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita berdoa kepada Allah di waktu yang mustajab ini agar senantiasa Allah melindungi kita dan keluarga kita, melindungi bangsa dan negara kita dari segala bentuk dirar, dari segala bentuk bahaya dan ancaman serta bencana yang menimpa diri kita dan keluarga kita, terutama bencana dalam musibah dalam agama. Mari kita mohon kepada Allah agar senantiasa turunkan rahmat dan ampunannya serta menjadi asbab hidayah buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril islam wa izzal muslimin wa ali bi fadlika kalimatal haqq ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadala al-muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ighfir li khati'atina, Allahumma ighfir lana khati'atina wa jahlana wa israfana fi amrina wa ma anta a'lamu bihi minna. Allahumma ighfir lana jaddana wa hazlana wa hazzana wa indana wa kullu dhalika indana. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu
tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.